Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Sa'diyah, NIM D932191101. Di sini saya akan menjelaskan terkait les privat Akman Dasmis, yaitu aktif, mandiri, cerdas, dan agamis. Adapun yang pertama yaitu deskripsi produk, di mana les privat di sini merupakan kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah ataupun di luar jam kegiatan belajar mengajar dengan bersifat fleksibel. Diadakannya les privat ini guna pembelajaran tambahan bagi anak-anak, di mana nantinya mereka akan lebih mudah paham terkait materi pembelajaran yang belum dikuasai. Hal ini sangat penting untuk diterapkan sehingga nantinya bisa bermanfaat dan dapat menjadikan anak lebih mendalami ilmu tidak hanya di bidang umum tetapi juga di bidang keagamaan sesuai dengan namanya. Kemudian ada tujuan, yaitu sebagai bahan tambahan belajar agar dapat memberikan fokus pengajaran pada pelajaran dan topik tertentu, khususnya pada bidang agama seperti Al-Quran Hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu membantu anak didik dalam belajar terkait materi yang belum dipahami, menjadikan anak didik lebih fokus dan terkonsentrasi dengan pendekatan yang lebih personal, meningkatkan kompetensi siswa, dan fleksibilitas dalam hal waktu dan mata pelajaran. Kemudian ada profil bisnis, yaitu di mana nama usahanya yaitu les privat Akman Dasmis, yang berarti aktif, mandiri, cerdas, dan agamis. Les ini beralamat di KP Lesanan Kidul, Pesisir Karangtengah, Besuki, RT 1 RW 1. Adapun bidang usahanya yaitu di mana kegiatan ini dilakukan di luar jam sekolah dan tentunya dilakukan di rumah masing-masing anak didik. Perlu diketahui bahwa les ini tentu mempunyai nilai daya tarik tersendiri dan bermanfaat pada lembaga pendidikan Islam, di mana hal ini lebih terfokus di bidang agama yang nantinya menjadikan anak didik untuk bisa aktif mandiri, cerdas, dan agamis. Kemudian pada les ini juga pengajar nantinya akan membagi menjadi 2 waktu, di mana untuk waktu pertama anak didik terfokus pada teori, praktek, dan mata pelajaran yang belum dipahami dan yang ingin dipelajari. Sedangkan untuk waktu yang kedua ditambahkan dengan belajar mengaji Al-Quran atau Iqra sesuai tingkat pendidikan anak didiknya. Dengan demikian, les ini nantinya juga akan menambah wawasan masing-masing anak didik, sehingga mereka akan terbiasa aktif untuk bertanya, mandiri dalam melakukan sesuatu, cerdas dalam berpikir, dan juga nilai plusnya agamis. Kemudian ada analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, di mana harganya sangat terjangkau, proses pembelajarannya pun menarik dan fleksibel, dan mendapat perhatian penuh. Kemudian untuk kelemahannya yaitu masih terbilang sederhana dan belum terkenal sehingga sulit ditemukan. Sedangkan untuk peluangnya yaitu banyaknya anak didik yang belum mengerti terkait materi agama dan market bisnis yang luas. Dan untuk ancaman yaitu banyaknya pesaing les privat yang bagus dan mendukung. Kemudian ada struktur organisasi, di mana ownernya yaitu saya sendiri, Siti Halimatus Sa'diyah. Target pasarnya yaitu ada TK, MI, dan SD, kemudian ada guru sekolah, dan pihak terlibat yaitu orang tua. Kemudian ada analisis lingkungan, di mana segmentasi pasarnya ini meliputi beberapa kalangan umum dari tingkat pendidikan TK, MI, atau SD. Hal ini dilakukan guna memasarkan produk jasa pendidikan agar dapat dilaksanakan secara sempurna dan tepat sasaran. Sedangkan untuk target pasarnya yaitu dimulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, dan sekolah dasar, sehingga nantinya dapat dijangkau dengan mudah dan diterima dengan baik. Selanjutnya ada marketing mix, terdiri dari 4P, yaitu produk, di mana produk ini les privatnya bernama Akman Dasmis, yaitu aktif, mandiri, cerdas, dan agamis. Kemudian untuk harganya price yaitu sangat terjangkau sehingga tidak mengurangi kualitas dari pengajar, yakni hanya 60.000 sebulan dengan 8 kali les, dan tempatnya yaitu terletak di KP Lesanan Kidul, daerah Pesisir Besuki, dan untuk proses pembelajarannya yaitu dilakukan dengan rumah ke rumah.
Dan untuk promosinya yaitu pengajar mempromosikan melalui brosur yang sudah dibuat. Tak hanya itu, pengajar juga melakukan promosi dengan berbagai cara seperti online, melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan untuk analisis keuangan yaitu ada modal, di mana bahan yang diperlukan yaitu ada buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, dan tip X. Kemudian bahan tambahannya itu ada buku tajwid, kuota, dan bensin. Sedangkan untuk biaya perlengkapan ada spidol. Jadi total keseluruhan yaitu 54.000. Kemudian ada perkiraan pengeluaran di mana modal mampu untuk memproduksi 4 anak didik untuk mengikuti les privat. Jadi HPP sama dengan modal dibagi produksi yaitu 54.000 dibagi 4 sama dengan 13.500. Dan untuk perkiraan laba atau rugi yaitu laba yang diinginkan 25%, jadi laba dikali HPP 25% dikali 13.500 sama dengan 3.375, sehingga harga jualnya yaitu total laba ditambah HPP 3.375 ditambah 13.500 sama dengan 16.875 dan dibulatkan menjadi 17.000. Kemudian yaitu ada perkiraan pendapatan, di mana target per hari yaitu ada 2 anak didik, kemudian pendapatannya 2 dikali 17.000 yang tadi dengan total 34.000. Untuk pendapatan per bulan 30 dikali 34.000 dengan hasil 1.020.000, dan pendapatan per tahun yaitu 12 dikali 1.020.000 dengan total 12.240.000. Sedangkan untuk perkiraan BIP yaitu BIP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata yaitu 54.000 dibagi 17.000 dengan total 3,1 dibulatkan menjadi 4 anak didik, dan total per hari yaitu BIP dibagi target penjualan per hari 4 dibagi 2 sama dengan 2 per hari, sehingga untuk mencapai BIP itu maka harus dapat 4 anak didik untuk les privat yang dapat dicapai dalam 2 hari. Selanjutnya yaitu ada kemungkinan peluang usaha. Jadi kemungkinan ini menjadi acuan dalam memperluas lagi pemasaran produk jasa pendidikan les privat, sehingga kami akan memperluas jaringan pemasaran ini berbasis agama dengan cara membuka cabang atau mencari dan menambah karyawan untuk mengelola les privat yang dijalankan. Hal ini dilakukan tak lain demi kepuasan konsumen agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya pada anak didik yang tentunya melibatkan orang tua juga. Kemudian ada kesimpulan, di mana kegiatan dari les privat tentu menjadikan mahasiswa untuk mengetahui dan merasakan langsung bagaimana cara menjalankan bisnis les privat tersebut dengan menawarkan produk jasa melalui brosur, katalog, bahkan secara langsung maupun secara online kepada konsumen. Sehingga nantinya mahasiswa tentu memerlukan proses pembelajaran seperti ini, dikarenakan aktivitas ini menjadi pengalaman bagi kita sendiri dalam membuka suatu usaha atau bisnis. Hal ini tentunya dapat dijadikan dasar dalam membuka suatu usaha baik masa kini maupun masa depan, dan tentunya sangat bermanfaat bagi lembaga pendidikan Islam. Memahami isi kandungan surat Al-Asr dan Al-Quraish dari Mungkin hanya itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.